Hello dear friends. Halo teman-teman terkasih. I'm glad that you tuned in. Saya senang sekali saudara masih Today's terhubung. question was from somebody that was in the ministry, Saat ini pertanyaannya adalah dari seseorang yang dalam pelayanan, but his heart totally teared up tapi hatinya benar-benar tercabik-cabik. because he said that his spouse do adultery Karena dia menyatakan bahwa pasangannya itu melakukan perzinahan. and find out, and then over it happened again. Dia mendapati hal itu dan itu dilakukan And he lagi said dan lagi. he'd rather die. Dan dia katakan lebih baik dia mati. And he said, what do I have to live for? Rather both take us away, God. Dan dia mengatakan saya hidup buat apa lagi, lebih baik Tuhan ambil kami berdua. Well, I believe when you go through pains like this, Saya percaya pada saat saudara melewati rasa sakit it seperti is ini, awful. It is a broken heart. ini benar-benar hati yang hancur, benar-benar perasaan But I tidak enak. believe that we put our priorities. We got to go back into facing the mirror. Dan saya percaya kita harus kembali untuk menghadapi. Because that's what the Bible says in James. Seperti yang dikatakan Alkitab di kitab What happens in our life apa yang terjadi dalam hidup is a kita reflection of what we do with God, I believe. itu adalah cerminan, itu adalah refleksi apa yang kita lakukan terhadap Tuhan. So when somebody goes astray, Jadi pada saat ada seseorang yang menyimpang, that we go astray many times, apakah seringkali kita juga to menyimpang, go to the root of the problem. dan kembali ke akar permasalahannya. You see, you can get mad Saudara bisa saja marah at the person, kepada orang tersebut, or you get offended, or you don't want to live anymore. atau saudara tersinggung dan saudara tidak mau hidup lagi. But God wants you to live Tapi Tuhan mau and a saudara breakthrough tetap life. hidup dan menerobos dalam hidup But saudara. because we put our priorities wrong, Tapi itu karena prioritas kita did you salah. put your spouse number one above God? Apakah saudara menempatkan pasangan saudara nomor 1 di atas Tuhan? You see, that's how God feels when we put things above God. Itu adalah apa yang menjadi perasaan Tuhan pada saat kita menempatkan sesuatu God di atas Tuhan. feels like He's betrayed and wounded, Tuhan merasa seperti dia dikhianati, Tuhan merasa and terluka. we treat Him like a prostitute, Dan kita memperlakukannya seperti pelacur. and it hurts God. Dan itu menyakitkan Tuhan. And I believe if we don't change in this, Dan saya percaya jika kita tidak berubah dalam hal it will ini, come back to us. itu akan berbalik kepada So I believe kita. to look at ourselves. Jadi saya percaya kita harus melihat kepada diri kita Don't put sendiri. your spouse first place. Jangan tempatkan pasanganmu di Put tempat nomor God 1. first place. Tapi tempatkan Tuhan nomor 1. You'll see it will not hurt you anymore. Saudara akan melihat itu tidak akan menyakitkan saudara And then lagi. you will say to the spouse, if you don't stop, then it's over. Dan saudara bisa katakan juga kepada pasangan saudara, jika kau tidak berhenti, Because maka ini semua harus Jesus says dihentikan. you have no reason to divorce unless there's adultery. So adultery, it's allowed. Karena Yesus berkata tidak diizinkan untuk bercerai kecuali karena perzinahan. Jadi dengan perzinahan itu bisa And you bercerai. put your borders there. Dan saudara tempatkan batasan di Because situ. God also puts His borders there. Karena Tuhan juga menempatkan batasannya. When Israel go astray from God every time, Pada saat bangsa Israel seringkali mereka menyimpang dari Tuhan, God say over and over again, Tuhan katakan lagi dan lagi. that's why they were in Egypt. That's why they were in Babylon. That's why they get punished, because they go straight from God. Itulah sebabnya mereka dibuang ke Babel. Itulah sebabnya mereka mendapatkan hukuman karena mereka menyimpang dari Tuhan. And I believe you should put God number one. Dan saya percaya saudara harusnya tempatkan Tuhan Ministry nomor doesn't 1. save you, Pelayanan tidak menyelamatkan but the Lord saudara, saves you. tapi Tuhanlah yang menyelamatkan I believe saudara. when we look at Luke 14 verse 26. Pada saat kita lihat di Lukas 14 ayat 26, Now here it says something very strange. dan di sini dikatakan hal yang sangat aneh. So Luke 14 verse 26. Lukas 14 ayat 26. If anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and his own life too, he cannot be my disciple. Dikatakan jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, atau anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. It says here hate. Di sini dikatakan membenci. Hate. Membenci. Hate. Membenci. Jesus says hate. Yesus katakan membenci. Today's churches, we only say love, love, love. God is good, good, good. Love, 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 love. Hari ini gereja dikatakan kasih, kasih, kasih. But Tuhan Jesus itu baik. Kasih, kasih, kasih. Jesus says here hate. Tapi sini Yesus mengatakan benci. Why not hate the people, Bukannya membenci orangnya, but hate the things that they stand for? tapi benci hal-hal yang mereka lakukan. Then we don't be one with these things. Maka kita tidak menjadi satu dengan hal-hal And if tersebut. people want to go into all uncleanness and all these things,
Dan jika ada orang-orang yang mau masuk ke dalam kenajisan atau masuk ke dalam hal-hal tersebut, if you love them, jika saudara mengasihi you let mereka, them go and you say, hey, you know what? Have your best life with that person. saudara akan membiarkan itu dan kamu tahu, milikilah hidup yang terbaik But dengan orang yang lain I'm itu. going to be one with God. And I'm going to stay with God. Tapi saya akan menjadi satu dengan Tuhan. Saya akan tetap To tinggal put bersama God Tuhan. first place. Dan untuk menempatkan Tuhan nomor I satu. know it's difficult. Saya tahu ini susah. You try to put it away, Saudara tahu, coba untuk and menyingkirkan it's hal like ini. a closet you put a dead person in. Itu seperti kayak dalam lemari, saudara taruh It all- orang yang sudah mati. It always smells. Dan itu selalu berbau tidak enak. You try to forget it, but it always comes back. Saudara coba untuk melupakan, tapi selalu kembali lagi. I'm teaching you how to get it out of your life Saya coba ajarkan bagaimana untuk mengeluarkan ini dari and hidup out of saudara. your spouse's life. Dan keluar dari kehidupan pasangan saudara. Or that person repents, Apakah orang itu akan or bertobat? that person goes totally into darkness. Atau orang itu benar-benar masuk ke dalam kegelapan? But it's a church. It's a choice. Tapi ini adalah pilihan. We must love God and follow the shepherd. Kita harus mengikuti Tuhan, gembala Follow kita. Jesus. Mengikuti Yesus. God will give you a great life with Him. Dan Tuhan akan memberikan saudara kehidupan yang luar biasa God is bersama with the Dia. brokenhearted, and He will heal your heart. Karena Tuhan dekat dengan orang yang hancur hatinya dan Dia akan And God will memulihkan use you hatimu. mightily if you put Jesus number one. Dan Dia akan memakai saudara secara luar biasa jika saudara Not your tempatkan Dia spouse. nomor satu. Bukan pasangan saudara, But Jesus. tapi Remember, Yesus. Jesus says, hate. Ingat Yesus katakan membenci. It's never preached in the churches. Tidak pernah dikotbahkan dalam They only gereja-gereja. preach half of the word, and I don't know why. Mereka hanya khotbahkan sebagian dari firman dan saya tidak tahu kenapa. Please wake up Tapi tolong, and come in the bangunlah truth. dan masuk ke dalam To follow kebenaran. Jesus Karena untuk mengikuti is Yesus, not our feeling, but how the Word of God says. itu tidak dengan perasaan kita, tapi bagaimana dengan firman Tuhan Move out katakan. of sin and move into God's way. Bergerak keluar dari dosa-dosa saudara dan masuklah ke dalam jalan-jalan Let's Tuhan. pray. Mari kita berdoa. Heavenly Father, I pray that this brother will not be deceived Bapak, aku berdoa supaya saudara ini tidak lagi tertipu. and put his priorities right. Dan dia menempatkan prioritasnya dengan benar. You first place, Lord Jesus. Bahwa Engkau Tuhan Yesus di tempat nomor satu. Then the spouse. Maka kemudian pasangan. And Lord, as he does this and hates the things that the person does, Tuhan pada saat dia melakukan ini dan dia membenci hal-hal yang dilakukan oleh pasangannya. Lord, that he will separate. Dan Tuhan dia akan memisahkan. And Lord, we pray for that spouse to open up the eyes and not be blinded and deceived by the devil anymore. Dan Tuhan kami berdoa untuk pasangannya supaya mata hatinya terbuka dan dia tidak dibutakan dan tertipu lagi That oleh they find iblis. a way back to you, oh God. Dan mereka menemukan kembali jalan mereka kepada That they will not be an instrument destroying that husband, Dan itu dia tidak menjadi alat untuk menghancurkan but they will be a suaminya, blessing, tapi a helper, akan menjadi berkat and a dan strength for penolong that person. dan menjadi kekuatan bagi orang itu. God, I pray for them both Tuhan, aku berdoa untuk pasangan to ini see you, Jesus. untuk melihat Engkau Yesus. God, you are doing something wonderful right now. Tuhan, Engkau melakukan sesuatu yang luar biasa I saat believe a ini. wake-up call is coming by thy Spirit, oh God. Saya percaya panggilan untuk terbangun itu datang dengan roh-Mu Tuhan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. So God bless you. Put Jesus number one. Jadi Tuhan memberkati saudara, tempatkan Yesus Not our nomor feeling, satu. but the Word of God. Bukan perasaan-perasaan kita, tapi firman And Tuhan. your destiny will be heaven. Dan tujuan akhir saudara sudah pasti surga. God bless you all. Tuhan memberkati saudara.